Nabi Muhammad belum selesai disampaikan. Karena hidupnya Nabi Muhammad akhlak semuanya. Akhlak api, Masya Allah. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beruntunglah kita jadi umatnya. Mungkin insya Allah Maulid tahun ini kita bisa mimpi Nabi Muhammad, ya. Ya, kalau belum bisa mimpi Nabi Muhammad, ya mudah-mudahan di kesempatan lain bisa mimpi Nabi Muhammad. Kalau memang saya tidak iso belas mimpi Nabi Muhammad, ya mudah-mudahan di surga kita kumpul Nabi Muhammad. Amin, ini mantap, seneng aku. Padahal belum minum jeruk ini. Alhamdulillah saya bilang kemarin zikru ihtijaji Adam wa Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Allah Adam. Ini di alam lain ya. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Kamil, haddatsana Ibrahim, haddatsana Abu Shihab an Hamid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adamu wa Musa. Adam sama Musa saling berhujjah. Rodok debat. Rodok apa? Oh, debat ngoten. Tapi debat-debat kecil. Faqala lahu Musa. Nabi Musa ketika ketemu Nabi Adam bilang Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Anta Adam alladhi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Oh, kata Nabi Musa. Oh, ini ta Adam yang diusir sama Allah Ta'ala gara-gara kesalahannya. Disindir ngoten. Rada yang guyon Nabi Musa. Ya, faqala lahu Adam, dijawab sama Nabi Allah Adam. Anta Musa, engkau ini Nabi Musa. Anta anta kalimullah. Ya, anta alladhi istafaqallahu bi risalati. Kamu ini orang mulia, kamu ini orang yang tinggi derajatmu, dipilih sama Allah Ta'ala, dijadikan Rasul dan dijadikan kalimnya, ahli langsung bisa munajat sama Allah Ta'ala. Talumuni ala amrin qad qaddira alayya qabla an ukhlaq. Apakah kamu mau menuntut saya atas sesuatu yang kamu ini sudah tahu bahwasanya kejadian ini sudah ditentukan sama Allah Ta'ala? Saya tidak bisa apa-apa melakukan itu. Itu jawaban paling mantep ya. Kalau kita ditegur orang, ya ditegur orang, kok ini, wis takdir kok. Paling enak ya, takdir kok. Enak takdir, tunjuknya dia takdir misalnya. Enggak, ya jangan gampang-gampangan seperti itu. Ya gampang-gampang. Lah tujuannya nabi-nabi, rasul-rasul, kejadian semuanya itu kenapa? Kok Nabi Adam diusir? Kan ini kejadian jelek. Nabi Adam ditipu sama setan, kan ngisi-ngisi. Kan betul nggih? Lah buat apa Allah Ta'ala ngeletakkannya di Al-Quran? Lah tujuan Allah Ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala menceritakan nabi, menceritakan tentang rasul di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tujuannya ben nabi itu mantap. Ben Rasulullah ma nuthabbitu bihi fuadak. Atine nabi itu mantap. Oh, kalau begini cara mengatasinya seperti ini. Kalau begini cara mengatasi. Oh, kan gitu. Tujuan orang membaca kitab-kitab orang terdahulu itu apa? Biar kita tahu cara mengatasi penyakit A seperti ini, penyakit B seperti ini. Nabi mengatakan jalisul kubara. Ya, jalisul kubara wasailul ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul sama orang yang lebih tua. Kumpul sama orang yang lebih tua. Kenapa? Orang yang lebih tua itu pengalaman. Orang lebih tua pengalaman. Ya tahu gini. Oh, lek urusan ini ku gampang. Ya, maaf. Saya diceritai abah saya. Kalau tidak salah dulu saya waktu masih bayi. Saya dulu kalau tidak salah masih bayi. Ketika saya bayi, pipi saya ini meruntul-meruntul merah-merah. Bingung. Dibawa ke dokter harus disuntik. Wah, bahaya ini. Apa yang dilakukan sama abah saya? Telepon ibunya, nenek saya di Malang. Jadi abah saya aslinya orang Malang, tapi saya lahir di Surabaya. Ibu saya orang Surabaya. Alhasil nelpon ibunya. Daripada disuntik, nelpon ibunya. Bagaimana ini? Oh, enteng. Itu kena air susu ibunya. Makanya bayi-bayi kan biasanya kena air susu ibunya dan beda-beda. Air susu itu beda-beda. Ada yang air susunya tidak terlalu keras. Kalau keras itu yaitu yang bikin pipinya si anak kecil itu meruntusi atau merah. Apa obatnya? Bukan disuntik. Apa obatnya? Beli pisang apa gitu, pisang kepok apa pisang apa itu
bukan pisangnya, kulitnya, toletno di situ. Sembuh. Subhanallah. Ini tanya sama orang tua. Orang tua tuh itu sakti wis pokoknya. Iya, orang-orang dulu itu hebat-hebat. Iya. Orang mangga titen, ilmu titen orang dulu top. Iya. Orang sekarang ini kadang gaya tok. Ayo, mentang-mentang wis sekolah gayane pol. Tak ceritani satu. Ada satu bapak nyekolahkan anaknya. Nyekolahkan anaknya di mana? Di universitas sekolah jurusan astronomi. Apa astronomi? Astronomi itu kuliah yang jurusannya perbintangan. Ini perbintangan, ini akan terjadi ini apa? Turunnya meteor, turunnya kelengkeng apa-apa ndak ro ya. Wis pokoke Masya Allah, sekolah masalah perbintangan. Ketika si anak ini dikuliahkan, pinter anaknya, pinter. Semester 1 A semua, semester 2 A semua. Wah, kumlot. Mau lulusan nunggu wisuda sudah pinter. Si bapak kepengin tahu. Lah anak iki lak tak sekolahno. Ayo nak tak jak camping. Camping kemana? Ya ke gunung. Jenenge camping ke gunung, ke laut berenang. Nah gitu. Ke camping, naik ke camping, ke gunung, naik ke gunung, kita jalan. Kapan? Siap-siap sekarang. Nanti siang kita jalan. Oke, siap-siap. Berangkat. Bawa perlengkapan, nginep di gunung. Biar nanti dijelaskan masalah bintang-bintang dan lain sebagainya. Berangkat. Sampai di gunung jam 7:30 siap-siap bikin tenda untuk tidur malam. Tenda sudah dipasang, sudah siap. Sholat isya apa semuanya. Nak, kita harus cepat tidur. Agar nanti kita tengah malam ketika bintang banyak, kita nanti apa namanya? Kita cerita-cerita di situ. Dan kita bangun sebelum subuh, kita sholat subuh, nanti kita ke tempat A, kita lihat sunrise, apa? Ya, sunrise ya. Ya. Sing tahu saya sunset sekarang. Sunlight bau batangan, Pak. Ya. Pokoknya gue sunrise, ya pokoknya lihat matahari apa? Terbit. Apik. Masya Allah. Sunrise itu matahari tenggelam apa terbit? Terbit ya. Lihat tenggelam apa? Sunset. Sunslik ya. Sampo ya. Sunslik. Pokoknya matahari terbit ngono ae lah, ya kan? Ya, timbangnya sing ibu-ibu sing bamba ndak ada bayan. Saya juga ndak tahu soalnya. Ya, wis pokoknya. Pokoknya. Wis intinya wis tidur dua-duanya si bapak sama anak tidur. Di dalam tenda sama-sama tidur di dalam tenda. Tengah malam si bapak melek, kaget si bapak, di toilet anaknya sebelah kanannya. Nak, apa ya? Lihat langitnya nak, lihat atas kata si bapak, lihat atas. Si anak hebat. Apa tandanya nak? Dijawab sama anaknya. Itu bintang Pak, tandanya ini. Kalau bintang itu ketemu bintang ini, kalau ini dijelas no. Dinteni 5 menit, 10 menit, 15 menit, tidak kuat bapak. Wis cukup nak, cukup. Lah kenapa Pak? Sudah, kamu tak sekolahkan, tak kira wis pinter, datang wis goblok. Lah kenapa Pak? Lah masa tadi kita tidur di bawah tenda, sekarang kita kelihatan langit, tandanya apa? Tandanya tenda kita ini hilang. Kenapa mboten? Tanda lah orang sekarang itu kakean mikir kadon, sing deket ndak dipikirno. Nah, lek wong tua-tua niku pikirane Masya Allah. Ya, makanya kita kumpul sama orang tua. Jangan bilang wong tuaku jadul. Ya ada yang bisa dipraktekkan di zaman sekarang, ada yang tidak bisa dipraktekkan. Yang tidak bisa dipraktekkan ya diumek-umek ben jadi wah ngono, ya. Jadi bagus. Sret. Alhasil, ya. Dan juga ini kelanjutan daripada pembacaan ini ya, apa namanya takdir tadi itu jangan sembarang, jangan tidak mengatakan takdir sendiri itu bisa diubah. Ya, maaf, qadha itu bisa diubah, yang takdir tidak bisa diubah. Karena ada qadha dan qadar kan gitu ya? Qadha dan qadar. Kalau qadha itu masih bisa diubah. Kalau takdir tidak bisa diubah. Takdir itu sudah terjadi. Kalau qadha itu tidak bisa. Sudah tercatat tapi belum terjadi. Qadha bisa diubah. Paham ya? Dengan cara apa mengubah qadha? Salah satunya dengan doa. Doa, kita minta sama Allah Ta'ala.
Ya, kata Nabi SAW di hadis, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang mampu untuk mengubah daripada qada, ketentuan Allah Ta'ala, kecuali doa. Doa itu yang bisa mengubah. Rizki kita mampet, waduh, rizki mampet ya. Duha, sholat duha, baca surat Waqiah. Kata Nabi, orang yang baca surat Waqiah setelah Isya, ya. Biasanya kita baca Waqiah kapan? Malam Jumat dok. Ya wis, berarti rezeki ini seminggu pisan. Ya. Anjurannya Nabi setiap setelah Isya. Orang yang suka baca surat Waqiah setelah Isya, lam tusib hufaqah, kata Nabi Muhammad. Tidak akan pernah namanya melarat, kesusahan sampai minta-minta. Insya Allah tidak. Tapi mudah-mudahan kita jadi wong sugih kabeh. Amin. Ya. Tapi tetap ngaji lo ya. Tetap ngaji kok dadi wong sugih kok sing ngaji tak dungano melarat. Naudzubillah min dzalik. Ya insyaallah sugih, atine sugih, nggih duweke sugih. Amin. Ya rabbal alamin. Dzikrul ahadits al-warida fi khalqi Adam. Ini ada apa namanya? Pembahasan tentang penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang Nabi Allah Adam diusir ini. Ini rada telat, enggak tahu halamannya sing salah apa ya apa wallahu alam. Padahal ya enggak tahu, tapi susunannya beliau seperti ini. Ya, kita ngikuti susunan kitab kan gitu. Lek karanganku dhewe malah rong dino entek. Ya, hatam langsung. Tamam, dikatakan di sini pembahasan tentang penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yahya. Tapi kalau sebelumnya saya kasih tahu, paling pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Yang dikatakan di dalam maulid ini dikatakan Jabir, sahabat Rasulullah bernama Jabir, tanya sama Rasulullah, ya, inna awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasulullah, apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum yang lainnya? Sebelum yang lainnya, paling pertama diciptakan apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menciptakan apa-apa, Allah Ta'ala menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan di dalam Maulid Diba, yusabbihullaha dzalika nuru wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Dikatakan cahaya tersebut itu senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Akhirnya para malaikat meniru tasbihnya cahaya tersebut kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Ya, tapi akhirnya ini pembahasan setelah cahaya tersebut, dari cahaya tersebut diciptakan surga, dari cahaya tersebut diciptakan neraka, semuanya. Bumi semuanya, malaikat apa saja itu diambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, dikatakan bahwasanya zikrul ahadits. Ya. Ya, 10 menit lagi lah. Ya, duduknya wis rada ngaran ngiri soalnya. Ya. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yahya wa Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Auf, haddatsani Qasamah bin Zuhair an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adama ala qadril ard faja'a minhum al-abyad wal ahmar wal aswad wa baina dhalik wal khabith wal tayyib was sahl wal hazan wa baina dhalik. Dikatakan daripada riwayat-riwayat tersebut, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Allah Adam daripada satu genggam tanah. Ya, banyak riwayatnya ini. Ada beberapa riwayat-riwayat keterangan, ya, satu genggam tanah. Yang tanah tersebut diambil dari beberapa tanah di muka bumi. Dari tanah-tanah tersebut yang diambil, diciptakan Nabi Allah Adam. Oleh karenanya manusia semuanya keturunan Nabi Adam. Dari mereka akan keturunan Nabi Allah Adam. Kok beda-beda? Ada yang hitam, ya kan? Ono sing putih, ono sing keras, ono sing lembut, ya kan? Beda-beda. Sing belok, motone. Ya.
Subhanallah, ada yang begini, ada begini. Itu semua tergantung dari tanah yang diambil dari mana. Sing ireng-ireng subhanallah wong Afrika ireng kabeh. Ya kan? Roto. Dan subhanallah tabiat, tahu tabiat ya? Tabiatnya orang itu daerahnya sama. Umumnya orang daerah sini kasar-kasar. Ya kan? Roto. Tapi kadang-kadang ya ada yang beda. Umumnya orang yang tinggal di daerah sini, oh lembut-lembut. Nah, itu tabiat itu sama subhanallah. Tergantung dari tanah tadi Nabi Allah Adam diciptakan tadi, ya, diambil dari situ. Subhanallah. Wa qad dzakara As-Sadi an Abi Malik wa Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah an Ibn Mas'ud wa an nasin min ashabi Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada beberapa periwayat dan juga daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Qalu, mereka berkata, fab'atsallahu azza wa jalla Jibril fil ard liya'tihi bitinin minha faqalatil ardu a'udzu billahi minka an tanqusa minni aw tashinani faraja'a wa lam ya'khud wa qala rabbi innaha 'adat bika fa'adtuha fab'atha Mikail fa'adat minhu fa'adhaha faraja'a faqala kama qala Jibril fab'atha malakul maut fab'atha malakal mauti fa'adat minhu faqala wa ana a'udzu billahi an arji'a wa lam unaffid amrahu. Dikatakan Allah Ta'ala itu mengutus malaikat Jibril. Tidak langsung Allah Ta'ala yang mengambil tanah tadi di muka bumi, tidak. Tapi Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Jibril, kau turun ke bumi, ambil tanah di bumi, naik ke sini. Ketika sampai di bumi mau ngambil tanah, buminya mengatakan, wahai malaikat Jibril, aku meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada engkau. Jangan sampai kau ngulangi atau mengambil apa yang ada di anggota tubuhku ini di bumi. Jangan pernah ngambil sesuatu. Ya karena minta tolongnya sama Allah Ta'ala, minta perlindungannya sama Allah Ta'ala, kan gitu. A'udzu billahi minka. Saya minta perlindungan kepada Allah daripada kamu. Malaikat Jibril tidak berani. Balik malaikat Jibril. Ya Allah, dia minta perlindungan kepada engkau ya Allah, saya tidak berani. Aduh, ya wis. Ganti. Allah Ta'ala mengutus malaikat Mikail. Mana tadi? Jibril. Tamam. Mikail. Naam. Ben mantap, engko ben ndak dikira ngarang kan ya. Kita apa ya no? Ya. Fa ba'atha Mikail. Akhirnya malaikat Mikail diutus. Ayo Mikail, mangkat. Ini bahasa saya loh ya. Ojo dikira Allah Ta'ala ngomongin ngono, ya ndak beda. Ini pokoknya gitulah. Allah Ta'ala mengutus Mikail. Setelah sampai di bumi, ternyata buminya juga mengatakan seperti itu. Hei malaikat, aku minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada engkau. Jangan sampai engkau mengambil dari diriku sesuatu apapun. Balik, tidak berani karena minta perlindungan sama Allah Ta'ala. Makanya kita mau apa-apa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan sama Allah. Artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat maut. Malaikat maut tidak kenal presiden, tidak kenal apa. Mati kabeh. Orang kaya mati, orang miskin mati, maka kabeh mati. Ya. Sing hadir pengajian dawa umur insyaallah sehat afiat, amin. Iya. Lek sing ceramah suwe ngoten. Oh, kata malaikatul maut, malaikat maut iki kenceng, ndak urusan sapa wae cabut. Sampai bumi, bumi mengatakan, aku minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada engkau. Jangan sampai kau mengambil sesuatu daripada diriku. Aku juga minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Allah sudah nyuruh saya tidak mau balik kecuali menunaikan perintahnya Allah Ta'ala. Les, langsung. Tak kakek ngomong. Tak iso dijak tawar-tawaran. Ya Allah tak sogok nambah borong dino. Tak iso. Cabut ngambil tanah langsung. Wa ana a'udzu billahi an arji'ah, dan saya minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Saya tidak mau kembali kecuali saya menunaikan perintah Allah Ta'ala. Ya.
wa khalaqahu wa lam ya'khud min makanin wahid. Akan tetapi malaikat malaikat maut tadi, siapa malaikatul maut? Israel. Tidak ngambil di satu tempat saja. Coba ngambilnya di satu tempat, modelnya kita sama. Modelnya kabeh padha wae. Ya, tidak ada bedanya. Tapi malaikatul maut ini ngambil dari tempat banyak. Walam ya'khud min makanin wahidin wa akhadha min turbati bayda wa hamra wa sauda falidzalika kharaja banu adam mukhtalifin. Oleh karenanya dia ngambilnya di tempat beda-beda. Ada tanah yang putih, ada tanah yang hitam, ada yang tanah yang coklat, ada yang tanah gini. Diubek, di blender. Kirim. Ya, fasa'ida bihi qabla turab hatta ada tinan laziban. Aslinya ya ketika ngambil itu bentuknya bukan tanah, kan tin, ya kan, manusia diciptakan dari tanah. Betul, sebenarnya bukan tanah. Sebenarnya awalnya itu debu. Dari debu itu sama tanah beda ya. Kalau debu itu ditiup itu mabur. Kalau tanah enggak, tanah yang hitam itu buat bangun-bangunan itu tanah namanya. Atau lempung. Apa namanya, lempung gitu. Sebenarnya tanah. Ya apa sebenarnya namanya tadi? Debu yang terkumpul itu diambil dari mana-mana. Ternyata tapi waktu dibawa ke atas berubah menjadi tanah tadi. Lihat tanah, lihat. Huwallazi yalzaqu ba'dhuhum bi ba'd. Yalzaq, nempel. Kalau namanya tanah itu satu sama yang lain nempel. Kalau pasir itu kan gini bisa merotol sedikit itu. Thumma qala lil malaikah, akhirnya Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, inni khaliqun basyaran min tin. Saya menciptakan manusia daripada tanah ini. Ya, diciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau saya sudah ciptakan manusia ini dari tanah ini sudah jadi dan saya tiupkan roh pada manusia ini, maka kalian para malaikat sujudlah kepada dia. Diperintahkan gitu. Sujudlah kepada dia. Faqalaqahu Allahu biyadihi li alla yatakabbara iblis anhu. Ya. Faqalaqahu basyaran fakana jasadan min tin 40 sana. Ketika Ketika Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Ya. Wa ana ini khaliqun, ini. Makanya kadang-kadang Allah Ta'ala nahnu khalaqnaha. Ya kan, Allah Ta'ala menggunakan nahnu, kami menciptakannya. Tapi ini Allah Ta'ala mengatakan ini khaliqun. Ulama mengatakan kalau Allah Ta'ala menggunakan kalimat nahnu yang artinya kami menciptakan, berarti di situ ada campur tangan malaikat. Allah Ta'ala memerintahkan, hei malaikat kamu ambil ini, kamu ini. Nah, tapi ketika penciptaan Nabi Allah Adam, tanah sudah siap, Allah Ta'ala sendiri yang bentuk ini. Yang bentuk manusia itu Allah Ta'ala sendiri. Bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Ada hidungnya, ada matanya, ada mulut. Seperti ini, bentuknya Nabi Allah Adam juga sama, cuman tingginya beda. Ya, saya pernah cerita tingginya Nabi Adam berapa? 60 dhira, ya 30 meter, betul. Ya, 60 hasta. 60 hasta 30 meter. Bayang no. Pesen sandal nanti ya. Masya Allah. Setelah diciptakan Nabi Allah Adam, sebelum ditiupkan ruh, itu tanah sudah berbentuk selama 40 tahun. Min miqdari yaumil jum'ah famarrat bihil malaika fafazi'u. Ketika malaikat melewati, ibarat patung lah, sudah berbentuk gitu ya. Berbentuk tapi belum ditiup, itu 40 tahun. Setiap malaikat melewati itu wedi malaikat. Kabur, wedi. Wa kana asyaddahum minhu fazi'an iblis. Paling wedi iblis. Iblis paling wedi lek wis ketemu iki. Nabi Allah Adam, patung nih, persiapan Nabi Allah Adam tadi. Paling takut dia. Di komentator itu. Ya. Fakana yamurru bihi fayadribuhu. Ketika iblis kan takut iblis. Saking takutnya dia, ditolak. Dipukul. Ya, dipukul siapa namanya? Ininya. Patung bentuk tanah yang sudah berbentuk Nabi Adam itu dipukul sama iblis. Ketika dipukul mana? Fayadribuhu fayusawwit. Ya. Fayusawwit al-jasad kama yusawitul fakhar yakunu lahu salsalah falidzalika hina yaqulu min salsalin kal fakhar wa yaqulu li amrin ma khuliq
li amrin ma khuliqta wa dakhala min fihi wa kharaja min duburihi wa qala lil malaika la tarhabu min hadza fa inna rabbakum samadun wa hadza ajwaf la in sallatta alaihi la ahlaktu. Ketika dipukul suara keluar suara dari patung tersebut, dari tanah tadi keluar suara. Ketika keluar suara langsung iblis masuk dari mulutnya, keluar dari pantatnya. Kan tembus ini kan? Ya tembus. Ya masuk keluar ya. Langsung setelah iblis keluar dari pantatnya langsung bilang kepada malaikat, malaikat jauh wedi. Ini bukan Tuhan. Tuhan kita Allah. Dia tidak mampu apa-apa. Kalau saya dikasihi kemampuan sama Allah Ta'ala, izin boleh menghancurkan dia, tak hancur no. Jangan khawatir. Ini ajwaf. Ajwaf itu jauh, punya lubang. Jauh wedi. Nah, ngoten. Wallahu a'lam. Wis bos. Nih, saya tadi janjani 10 menit ya. Nah, setengah 10 kurang 10 menit. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi penjelasan masih tentang Nabi Allah Adam. Ini belum selesai sama penciptaan Nabi Allah Adam. Dan berikutnya insya Allah masalah anak-anaknya Nabi Allah Adam. Mudah-mudahan dikasih istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah masih sedikit berkah insya Allah. Yang penting berkahnya ya. Yang penting berkah, kita tahu kejadian-kejadian apa yang terjadi penciptaan Nabi Allah Adam. Ini semua ada di Al-Quran. Ya, dijelaskan di Al-Quran dan disampaikan daripada tafsir-tafsir ulama menjelaskan tentang penjelasan Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa ada yang mau tanya? Sekalian kita pulang setengah 10. Tap. Ada yang mau bertanya? Terus. Aku jam 10 gak bisa ngelem jam 12 Pak. Wallahu a'lam. Ya.